Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Fatkur, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Sahabat Kang Fatkur, mudah-mudahan keluarga, teman-teman semua tetap harmonis. Saya ingin menyampaikan bahwa ada dalam Google ya data-data ini mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita semua. Baiklah, kita buka di data box. Kasus perceraian meningkat 53%, mayoritas karena pertengkaran. Baiklah, kita buka data-datanya. Ya, Badan Pusat Statistik 25 Februari 2022. Ini baru ya. Sangat baru, terupdate. Kita perhatikan data statistiknya dari 2017 sampai 2022. Lihatlah perkembangannya. Angka perceraian terus meningkat dari 2017 380, kemudian 2018 430-an, kemudian 2019 meningkat lagi 440.000, dan 2020 ini cukup rendah ya, tapi kemudian menaik drastis tajam 2021 itu hingga mencapai 447.743 kasus. Sangat miris sekali. Sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan kita terhindar dari perceraian ini dan menjadi keluarga yang harmonis. Ini data ya, data terbaru yang kita lihat, kita perhatikan. Kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak menurut laporan ya. Baiklah, saya ulangi lagi. Menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di tanah air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Menjadi renungan kita bersama. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak ya, baiklah, saya ulangi lagi. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh pengadilan. Kita lanjutkan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh pengadilan. Kita lanjutkan. Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.088 kasus, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Angka yang bikin terenyuh ya. Mudah-mudahan kita terhindar dan menjadi keluarga yang harmonis. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor perceraian tertinggi pada 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus. Sedangkan kasus perceraian lainnya dilatar belakangi alasan ekonomi. Ada salah satu pihak yang meninggalkan kekerasan dalam rumah tangga hingga poligami. Kira-kira layangan putus lah kalau dalam filmnya, seperti itu ya. Secara tren, kasus perceraian di tanah air selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kasus perceraian tertinggi terjadi pada 2021, sedangkan terendah pada 2020. Padahal kasus perceraian tercatat melonjak sepanjang 2017 sampai 2019.
sungguh sangat memprihatinkan. Kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang harmonis, istri menjadi penyejuk bagi kita semua, dan tentunya data-data ini menjadi renungan kita bersama. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor utama ya. Setelah membaca di Google tadi hasil data BPS bahwa angka perceraian begitu sangat tinggi dari 2017 sampai 2021. 2022 belum ya, karena belum 1 tahun. Nah, sahabat Unfatkur, pertama penyebabnya adalah pertikaian dan perselisihan yang terus-menerus. Itu disebabkan karena kurangnya seni berkomunikasi antara suami dan istri, kurangnya pemahaman, kurangnya pelajaran atau mempelajari psikologi antara suami dan istri. Ini sangat penting ditekankan buat pasangan muda atau pasangan pemula atau belum pernah merasakan menjadi suami atau menjadi istri, artinya masih bujang dan gadis. Ini yang perlu diperhatikan, bahwa seni komunikasi itu sangat penting antara suami dan istri. Jika itu terus-menerus, pertikaian terus-menerus itu dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perceraian. Itulah yang menyebabkan kita kira kan faktor ekonomi. Kalau faktor ekonomi, artis-artis banyak juga yang bercerai, orang-orang kaya juga banyak bercerai. Jadi seni berkomunikasi ini sangat penting untuk dipelajari bagi pemula ya. 1 tahun atau 2 tahun sebelum menikah, pelajari untuk belajar bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Karena laki-laki dan perempuan itu memiliki fitrah yang berbeda. Ini yang sangat yang perlu diketahui buat teman-teman yang fatkur. Setelah itu baru permasalahannya adalah ekonomi, dan ketiga tadi layangan putus, ditinggalkan atau meninggalkan. Layangan putus yang tidak tahu, tiba-tiba pergi, entah menikah lagi atau seperti apa. Nah, lagi-lagi pertama adalah komunikasi yang baik ini, yang perlu dibangun. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.